Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba membuat kita mempelajari lighting ya. Oke, di sini saya sudah ada beberapa objek. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah sunlight. Ya, sunlight bukan sabun ya. Oke, sunlight. Sunlight itu kayak dia kayak nerangi kayak matahari gitu. Jadi semuanya itu terterangi. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, semuanya terterangi ya. Tergantung kita naruh lightnya itu di mana kayak gitu. Oke, lightnya di situ. Tergantung aja sih. Tergantung kita naruh lightnya kayak gitu, sama taruh kiri ya kayak gitu. Dia ada sedikit bayangan di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya ada bayangan di sebelah kiri. Kalau di atas bayangannya nanti akan ada di bawah kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, itu untuk yang sun ya, kayak gitu. Nanti kita akan belajar beberapa lampu untuk itu. Oke, kita coba-coba dulu aja, kayak gitu. Nah, kalau untuk sun itu kayak gitu. Intensitasnya bisa digedein, bisa dikecilin kayak gitu ya, tergantung kalian aja. Bisa diganti warna kayak gitu, bisa diganti warna di color itu. Nanti pakainya di atribut editor. Nanti kalian bisa pilih yang ambient light shape tuh itu. Oke, digedein aja, bisa disesuaikan aja ya, nanti ya dicoba-coba dulu aja kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi menerangi semuanya kayak gitu, menerangi semua bagian. Oke, kita coba directional light. Untuk directional light ini kayak lampu studio kayak gitu. Jadi dia itu kan menerangi sebagian yang terkena cahaya, cahaya lampunya kayak gitu. Kalau sama yang tadi kan, yang sun tadi kan itu apa semuanya. Nah, ini hanya yang terpancar sinar aja yang diterangin kayak gitu. Untuk yang directional light ini, dia kalau sama di move gitu ndak akan mempengaruhi cahaya. Kalau sama dia mempengaruhi cahaya ketika pergerakannya nanti kalian rotate kayak gitu. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di move aja itu nggak bakal ngaruh kayak gitu. Nah, biasanya untuk nanti penerapan ke 3 point lighting, kita akan ada 3 directional light kayak gitu. Nah, ini kita coba-coba dulu untuk yang light pertama. Nah, ini saya coba untuk merotate. Nanti pasti hasilnya akan beda. Kalian bisa lihat di render view-nya. Nah, itu cahayanya beda ya. Jadi cahayanya rada ke bawah kayak gitu. Menyinari yang bawah itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lagi, tambah satu lagi. Nah, untuk nanti 3 point light ya, 3 point light, jangan sampai lupa kita kalau 3 point light itu lightnya ada 3 ya, ada 3. Jangan lupa ini. Directional lightnya ada 3. Yang pertama itu key light. Key light itu cahaya utama, ya gitu. Yang kedua ada fill light. Fill light itu cahaya pendukung. Dan untuk yang terakhir itu ada backlight, ya gitu. Jadi kalau untuk backlight harusnya tahu ya. Kalau backlight itu di belakang, back ya, di belakang objek. Jadi eh, untuk key light itu kita
bisa melihat objeknya dari depan itu biar supaya nanti objeknya terlihat jelas. Kalau untuk yang fill light itu kayak cahaya pembantu, cahaya pendukung supaya objeknya terlihat bayangannya dikit kayak gitu. Nah, untuk yang backlight itu kita lebih kayak, kalau untuk backlight itu lebih ke biar supaya objek dan background itu terlihat kayak gitu. Objeknya bisa terlihat dengan jelas. Kalau untuk backlight itu lebih kayak supaya kita kayak bentuk itu apa? Outline kayak gitu. Supaya nanti bisa terlihat. Oh, ini objek kayak gitu. Biasanya kan kadang objek sama background kan warnanya ada yang sama. Kalau biasanya kita nggak tahu juga kayak gitu. Nanti akhirnya kayak gimana gitu. Cuma kalau untuk backlight itu supaya objek dan background itu terlihat kayak gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Untuk intensitasnya, ini ada rumusnya ya. Kalau untuk kilat itu seumpama intensitasnya 1 ya. Ingat-ingat intensitasnya 1 untuk yang kilat. Nah, jadi untuk yang fillet itu setengahnya. Kalau seumpama kilatnya 1, filletnya itu setengah 0,5. Dan untuk backlight itu 2 kali lipat dari cahaya keylight ya. Untuk perbandingannya 1,5 2 gitu ya. 1 untuk keylight, setengah untuk fill light, yang 2 untuk backlight kayak gitu. Ya, kita coba dulu. Nah, itu untuk fill lightnya dibuat setengah. Biasanya itu secara defaultnya. Nah, ini untuk yang backlight kita buat 2. Jadi supaya terlihat gitu, terlihat kuat di belakang gitu. Supaya membedakan antara background dan objek kayak gitu. Nah, seperti kayak gitu. Nah, itu hasilnya yang belakang terlihat lebih terang kayak gitu. Nanti kalian tinggal main apa ya, main feeling aja kayak gitu. Oh, ini udah enak kayak gitu. Kalau untuk lighting kebanyakan ini siapa? Kayak main feel gitu. Nah, ini lampunya nggak hanya putih doang ya, nanti bisa kalian sesuaikan juga. Nah, kayak gitu. Kurang lebih sih itu. Nah, terus nanti untuk yang keylight nanti dimatiin untuk ray trace-nya. Ray trace-nya itu kayak dia nambah shadow ya, dimatiin untuk yang keylight. Dimatiin semua. Ya, di situ mati semua ya. Oke. Dan yang depth map shadow itu dicentang aja untuk deep map. Oke. Nanti disesuaikan aja. Untuk yang fill light nanti untuk yang ray trace-nya dimatiin aja. Gitu. Ray trace dimatiin, yang keylight sama yang backlight kayak gitu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, ini coba lampunya dimiringin ke, untuk yang keylightnya diputer ke kiri, untuk yang fill lightnya diputer ke kanan. Nah, hasilnya kayak gitu, lebih lembut, lebih soft kayak gitu. Nah, lebih soft kan? Nah, itu kita lihat ya di situ perbedaan keylight, fill light dan backlight kayak gitu. Nah, jadi biasanya itu kalau backlight itu kita buat kayak tipis aja sih, kayak membentuk outline kayak gitu.
Nah itu kan tipis banget tuh, yang cahayanya dari belakang kayak gitu. Nah ini lebih ke apa, kita ngatur cahaya yang ke objek kayak gitu. Oke. Nah itu seperti yang ditunjukkan di anak panah itu, kurang lebih nanti hasilnya kayak gitu. Jadi kita terlihat yang paling kuat itu yang di belakang, yang untuk kilatnya itu dia lampu utamanya yang dari depan. Yang violet adalah lampu untuk membantu penerangan supaya objek terlihat semuanya kayak gitu. Nah itu juga bisa kalian kalau sama pengen merubah cahayanya, kalian bisa merubah cahayanya. Tuh saya contohkan yang value-nya sama aja ya. Tadi saya pakai value 50, itu cahayanya rada kuning kayak gitu. Nah seperti itu. Di intensitasnya dikuningin aja, di fullkan ke arah kanan. Nah saya pakai 50 semua tuh. Nah hasilnya kurang lebih seperti itu nanti, jadi cahayanya kuning. Nah itu kalau sama kalian nanti pakai tekstur ya sama aja kayak gitu nanti kurang lebih. Oke, kalian bisa mencobanya. Untuk yang tadi ada sun, terus setelah itu ada directional light, terus setelah itu kalian coba membuat 3-point lighting kayak gitu ya. Nah hasilnya seperti itu. Oke. Nah untuk yang satu lagi saya jelaskan di sini adalah point lighting. Kalau untuk point lighting itu kayak cahaya lampu ya. Kalau seumpama nanti cahayanya itu kalian taruh di kayak box, kayak apa, tutup lampu gitu, nanti cahayanya ngikut ngikut cahaya yang dari lampu kayak gitu, tutup lampunya itu gitu. Ini untuk bikin efek-efek kayak bohlam kayak gitu pakai point lighting. Nah kita coba. Nah itu biar kayak kap lampu ya, saya coba. Oke, kita coba render. Nah itu bisa kalian lihat di situ cahayanya itu dari atas, karena saya pakai kap lampu ya atau tutup lampu, itu di situ cahayanya menyesuaikan gitu ya. Dan untuk cahaya-cahaya di lantai itu kayak semacam refleksi dari objek kayak gitu. Kalian nanti bisa atur juga itu kayak gitu. Kalau seumpama nanti kalian pengen buat bohlam kayak gitu, nanti kalian bisa yang objek spare itu nanti bisa di transparansi di atribut editor. Nah itu nanti di transparansi di atribut editor. Nah yang spare-nya di Lambert transparansi setengah aja itu udah kelihatan ya. Nah setelah itu kita atur yang point light-nya, rendernya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di situ dia cahayanya dari dalam objek spare itu ya. Oke, intensitasnya dicoba di gedein, dibesarkan ya. Nah dia jadi dari cahaya di dalam objek spare itu. Nah jadi terlihat banget ya bedanya kayak gitu. Nah mungkin itu dulu kalian bisa mencobanya. Untuk yang lampu-lampu lainnya nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat bekerja.